Karena setiap hal adalah sumber belajar dan setiap ruangan adalah tempat belajar. Kembali lagi bersama kami di Semanbara Channel dengan saya Indira dan teman saya. Dan saya Friska. Jadi kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang benar-benar luar biasa, yaitu ada Kak Bayuna. Jadi beliau adalah alumni SMA Negeri Bali Mandara. Dan beliau merupakan angkatan kedua di SMA Negeri Bali Mandara dan sudah lulus sekarang Kak ya di Akpol. Oke. Jadi tapi biar lebih akrab lagi, mungkin Kakak yang bisa memperkenalkan diri kepada rekan-rekan kita di Semanbara Channel. Oh iya, benar sekali nih Kak. Ya, jadi nama lengkapnya Kadari Bayuna. Kalau sekarang karena sudah lulus Akpol, pangkatnya sekarang Inspektur Polisi tingkat 1, kebetulan baru naik pangkat Juli kemarin. Keren banget. Kalau lengkapnya Kadari Bayuna, Sarjana Terapan Kepolisian, karena kalau lulus di Akademi Kepolisian dapat gelarnya Sarjana Terapan Kepolisian. Kebetulan juga kemarin baru menyelesaikan pendidikan di United Kingdom juga, tepatnya University of Leeds. Oh, di Inggris. Dapat gelar Master of Science. Wow, keren banget nih title-nya, dari title-nya udah keren banget nih. Gimana nih kita? Itu namanya. Terus saya asli dari Tabanan, dari Buleleng, cuman saya besar di Tabanan. Dari kecil saya di Tabanan. Kemudian SD SMP di Tabanan, itu sih. Oh, aslinya dari Buleleng tapi besarnya tuh Lahirnya di Tabanan. Lahirnya di Buleleng. Abis lahir di Buleleng pindah ke Tabanan. Oh gitu, berarti dibesarkan di Tabanan. Iya, lahir besar di Tabanan. Gitu. Kita lanjut aja nih, tadi kan kakak udah perkenalan. Jadi kita mau nanya-nanya nih mengenai kenapa sih kakak sekolah di Semanbara terus akhirnya lulus Akpol gitu. Bisa saling sharing nih dengan kami dan juga teman-teman yang ada di rumah. Yang pertama kenapa saya bisa sekolah di Bali Mandara? Yang pertama kan dulu waktu tahun 2012 itu kan saya lulus SMP, adalah salah satu kakak kelas saya SMP 1 Kediri datang untuk sosialisasi masalah SMA. Itu pertama kali saya tahu apa itu SMA Negeri Bali Mandara. Keren sekali pada saat itu. Dibilangnya adalah sekolah internasional. Di sana akan ujian internasional, berasrama dan beasiswa. Oh, nah setelah itu tapi ada untuk masyarakat yang kurang mampu. Oh, ternyata syukur saya juga kurang mampu pada situ. Maksudnya blessing in disguise ya. Bukan bersyukur kurang mampu, maksudnya memenuhi persyaratan pada saat itu, sehingga saya masuk, ternyata sampai di sini di luar ekspektasi. Asramanya juga masih gabung apa segala macam, ternyata seperti itu. Ternyata masih proses pembangunan dan sampai di sini pun ternyata masih dibangun, tetapi sistemnya sudah sangat bagus gitu. Jadi itu paralel antara pembangunan dengan sistem yang sudah ada karena diampu oleh Sampurna Academy pada saat itu kalau tidak salah. Nah, itu sih kenapa bisa masuk ke SMA Bali Mandara. Ya, dapat informasinya dari kakak kelas, kemudian bisa juga. Oh, berarti pengalaman-pengalaman kakak di Semanbara itu sangat-sangat luar biasa berarti ya. Dari SMP terus kakak dapat info terus sekolah di Semanbara. Kemudian pas di Semanbara kan ekspektasi kakak tuh sangat jauh, ternyata jauh banget gitu ya. Ternyata bagus banget. Apalagi kakak angkatan kedua ya. Angkatan kedua masih merintis. Oh, angkatan kedua. Keren banget ya. Iya. Terus abis itu kan kakak gini nih daftar Akpol ya. Itu dari kakak udah lulus SMA langsung daftar Akpol atau memang kakak kuliah dulu nih atau gimana gitu? Jadi waktu itu saya langsung daftar Akpol, karena langsung keterima di tahun pertama. Keren banget. Enggak, itu emang selayaknya orang seperti itu aja. Keren. Biasa. Nah, habis itu dari SMA perlu diceritakan nggak kehidupan di SMA? Boleh banget biar nah, semuanya kehidupan tahu. SMA itu kenapa saya bilang ini di luar ekspektasi, karena sangat berbeda dengan SMA yang lain pada saat itu ya. Pada saat itu sangat berbeda. Dalam artian kita punya asrama apa segala macam, dan yang membuat saya beda adalah karena saya datang dari Tabanan. Tabanan itu tempat saya dibesarkan itu adalah tempat yang sejuk, tempat yang banyak pohonnya gitu. Jadi sampai di sini ternyata panas gitu. Waduh, panas. Tapi hebatnya kita selalu didoktrin bagaimana mengubah tempat yang panas ini jadi tempat yang rindang, yang sejuk. Akhirnya berubahlah. Nah, kehidupan di sini lumayan cukup mengesankan. Karena pada saat itu kan angkatan kedua, kita
di yang jadi SMK sekarang kita motong intaran, terus kita bawa ke bawah, dijadikan lemari kita sendiri. Itu sih yang paling mengesankan. Terus kayak dorong-dorong itu sehingga setidaknya kita merasa ikut juga lah berkontribusi walaupun sangat-sangat sedikit, ikut juga berkontribusi sedikit pada saat pembangunan itu sih sebenarnya. Nah, habis itu masuklah Akpol di tahun habis lulus langsung masuk sih. Langsung karir. Langsung masuk, langsung dapat gitu. Iya, langsung dapat. Lulus dan terpilih sih. Kalau bahasa kepolisiannya lulus, ada yang lulus tetapi tidak terpilih. Kenapa tidak terpilih? Karena rankingnya nggak masuk. Tapi dia lulus tahapan seleksinya. Oh, berarti ranking gitu ya? Ya, misalnya ada tahapan seleksi 5. Oh, ternyata kita lulus. Kuotanya ternyata 10, yang lulus 20. Ada yang lulus tapi tidak terpilih, ada yang lulus dan terpilih. Oh, gitu. Bukan hanya sekedar lulus tapi juga terpilih gitu juga. ya. Iya, terpilih memenuhi kuota dalam artiannya. Oh, berarti Kak, kita ini merupakan orang pilihan gitu ya. Iya. Dari Bali kan ya? Iya. Di Bali. Oh, keren banget. Iya, keren bisa dibilang banget. seperti itu. Terus lanjut deh, gimana sih motivasi Kakak setelah jadi Akpol itu? Terus Kakak setelah di Akpol nih, Kakak ada tujuan tertentu atau gimana lagi nih? Padahal kan udah di Akpol gitu. Tentunya banyak ya, harapan-harapan hidup, tujuan-tujuan hidup, motivasi-motivasi dalam diri itu pasti banyak. Salah satunya dalam berkarir. Berkarir nggak berhenti sampai di pangkat ini aja tentunya. Bener banget. Pasti terus mengembangkan diri untuk menjadi, ibaratnya kalau kita tetap belajar, pasti kalau menurut saya, walaupun saya baru berdinas 4-5 tahun, pasti karir itu juga akan mengikuti. Bagaimana kita mau belajar aja. Jadi fokus saya adalah sekarang bagaimana saya bisa menguasai skill sebanyak-banyaknya, membuka cakrawala ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, kemudian bisa bermanfaat kepada sesama. Jadi saya punya 3 prinsip. Oke. 3 prinsip sebenarnya. Kesehatan. Sehat. Oke. Ya. Terus Kemudian lingkungan. Pendidikan. Ya, jadi itu dalam hidup saya di luar karir ya. Jadi kita harus sehat, kemudian kita harus peduli terhadap lingkungan, kemudian kita harus peduli terhadap pendidikan. Nah, pendidikan inilah saya tidak berhenti untuk membuka cakrawala lah pada intinya ya, terhadap wawasan-wawasan tertentu. Nah, itu motivasi diri saya sekarang, banyak-banyak belajar, banyak-banyak untuk skill, sehingga pada nanti akhirnya saya punya skill, itu bisa sedikitlah berkontribusi terhadap sesama, membantu orang gitu. Iya, benar. Kalau kita tidak punya skill, walaupun bisa membantu tapi impact-nya kurang. Iya, benar banget sih. Ya, masuk. Nah, jadi gini juga nih Kak. Orang pasti punya harapan besar nih pengen masuk Akpol pasti. Dan juga masuk Akpol itu nggak mudah. Nah, Kakak sekali tembak itu udah bisa langsung lulus dan terpilih di sana. Bisa nih Kakak sharing ke sahabat-sahabat kita yang di rumah nih, gimana sih pengalaman Kakak selama di Akpol? Gimana Kakak di Akpol tuh? Ya, bisa. Termasuk seleksinya? Boleh. Sesingkat-singkatnya aja deh biar kita. Kalau seleksinya yang perlu disiapkan adalah kita tahu apa materi seleksinya sebenarnya. Benar. Kalau kita nggak tahu materi seleksinya kan kita nggak bisa lulus ya. Kebanyakan orang itu tidak tahu apa yang dites, taunya hanya sebagian atau setengah, sepertiganya, 2/3. Jadi yang tips yang saya bisa katakan adalah kita tahu tesnya apa sehingga kita bisa mempersiapkan apa gitu. Benar. Misalnya ya itu sih. Jadi kita bisa mengetahui apa-apa saja yang perlu kita persiapkan, termasuk sampai mendetail, termasuk persentase dari tiap tahapannya gitu. Jadi misalnya akademiknya berapa, jasmaninya berapa, psikotesnya berapa gitu. Jadi kita harus tahu persentasenya berapa sehingga kita tahu titik berat kita persiapannya apa. Padahal kita bisa bertarung kalau kita tidak tahu senjata lawan, kalau kita tidak tahu medan ya mau apa? Mau gimana kita bisa bertarung kan? Nah, setelah itu luluslah Akpol. Ya, kehidupan di Akpol enak. Enak ya, bangunnya pagi. Udah transfer ya kan di sini hidupnya juga teratur, makanannya sehat, kemudian olahraganya juga teratur. Oke, dijaga banget sih. Kan Kakak abis di Akpol itu kan lulus tahun 2019 kan Kak ya? Iya, 19. Kemudian Kakak melanjutkan studi nih di Inggris kan ya? Kemudian menggunakan apa sih LPDP gitu? Iya, LPDP. Itu maksudnya gimana sih Kak? Kayak kita biar ngerti gitu kan ya? Jadi gitu. Sebenarnya cita-cita keluar negeri itu udah ada dari dulu ya sebenarnya sebelum masuk Akpol gitu. Ya hanya angan-angan, tapi bisa diwujudkan juga
Karena saya juga dulu udah pupus harapan tuh, masuk polisi ya udahlah, kerja sebagai polisi aja lah gitu. Pupus harapan maksudnya kan stereotip kita bahwa seorang polisi ya udah mengabdi. Oh iya, mengabdi. Ya. Tapi ternyata malah itu membuka banyak peluang. Karena di kepolisian itu networkingnya lumayan banyak ya. Karena kita kan sistemnya adalah berhubungan dengan masyarakat. Sangat banyak masyarakat yang kita kenal, apa segala macam. Informasi masuk dari sana, ternyata bisa nih, gitu. Ternyata bisa. Ada namanya LPDP, gitu. Nah, LPDP itu ada, kalau zaman saya tahun 2022 mendaftar, ada namanya beasiswa targeted. Jadi ditarget PNS TNI Polri. Jadi ada beberapa, ada yang untuk umum, ada yang untuk PNS TNI Polri, ada yang untuk disabilitas, dan ada beberapa lagi saya kurang paham juga. Tapi yang pasti saya daftar yang targeted untuk PNS TNI Polri pada saat itu. Jadi memang saya kurang tahu juga, tapi ini hanya dari pikiran saya juga. Jadi kayaknya mereka ingin memperbaiki institusi dari dalam gitu. Mereka ingin mencerdaskan orang yang memang bekerja di sana. Gitu. Jadi saya daftar itu LPDP itu di bawah Kementerian Keuangan, setahu saya. Di bawah Kementerian Keuangan dengan beasiswa targeted PNS TNI Polri. Khusus S2, tidak ada yang untuk S1. Jadi S2 dan S3. Dan tidak boleh sudah S2. Jadi tidak boleh double. Berarti harus S1 dulu baru kesana daftar baru. Nah, kalau kalian udah S2 mau daftar beasiswa S2 nggak bisa, harus S3-nya. S3. Ya. SD ya berarti PSD. Ya, gitu. Jadi karena kebetulan saya D4 atau S1, saya daftar LPDP ternyata bisa. Bisa, yaudah saya daftar melewati beberapa tahapan seleksi, daftar uni juga dalam paralel, waktunya paralel, jadi dapat kedua-duanya match nih, bisa berangkat. Keren banget nih. Terus pas kakak di Inggris itu gimana sih pengalaman kakak? Di situ kan kulturnya beda nih ya kalau di Indonesia, terus menyesuaikan itu kan perlu waktu yang banyak banget kan. Terus kalau kakak tuh gimana sih menanggapi hal tersebut gitu? Pertama ini ya, karena saya juga tipikal orang yang lumayan, maksudnya saya mengenali diri saya lumayan bisa beradaptasi lah. Dari saya di Bali, kemudian saya dari Tabanan pindah ke Buleleng, Semarang, Bandung, Indramayu, Semarang lagi. Maksudnya walaupun itu tidak banyak, tapi itu juga memberikan saya pelatihan sedikit untuk beradaptasi kepada sebuah budaya baru gitu. Nah, ke Inggris nih the next level nih budayanya gitu. Dari bahasa. Ternyata apa yang kita bahasa yang kita pelajari di sini ternyata sampai di sana tuh masih bingung-bingung juga gitu. Sampai ke sana saya salah naik kereta. Kalau di sini kan gampang gitu kan. Iya, udah. Turun bandara ada taksi. Kalau di sana ada sih taksi tapi mahal gitu. Kita prefer kendaraan umum. Karena kan kalau kita pakai taksi takutnya beasiswanya nggak cukup gitu. Jadi belilah kereta. Nah itu salah denger lah. Salah denger informasi. Hampir maunya ke Leeds, hampir ke Skotlandia saya. Syukur tengah jalan itu ada transit. Jadi ada transit. Kok transit ini kita nanya, kok saya bisa di sini? Baru kita ngobrol dengan petugas di sana. Baru bisa. Nah itu culture shock pertama. Ternyata kemana-mana itu pakai kendaraan umum, fasilitas umum. Dan fasilitas umum di sana bisa mencapai sangat affordable, sangat bisa mencapai beberapa tujuan destinasi. Jadi kalau kamu nggak punya kendaraan di sana, it's not going a big problem lah. Iya benar banget sih. Memang sih kalau di luar negeri kan biasanya udah pakai kendaraan umum. Dan kalau di Indonesia tuh motor banyak banget, itu mobil sih banyak perbedaannya. banget. Kan di sana dingin juga. Orang kalau pakai motor pasti. Nah itu juga culture shocknya tuh dingin banget. Itu suhunya saya sampai di sana kan bulan September ke Oktober itu udah mulai musim dingin. Udah mulai memasuki musim dingin walaupun masuk ininya November ya. Tapi itu udah mulai dingin, itu suhunya udah -1, malamnya -3. Ya ibaratnya kalau kita masuk ke freezer aja lah gitu. Air aja beku. Bisa sih. Air aja beku. Terus saya keluar rumah tiba-tiba ada airnya beku. Itu sih kalau cocok dingin banget. Saking dinginnya sampai. Berarti kalau di sana mandi air panas tuh enggak ya? Mandi air panas juga? Selalu air panas. Air panas berarti. Karena nggak kuat pakai air. Pakai air dingin aja gitu, biar segar otaknya. Nggak bisa sih. Nggak bisa. Ya. Kalau mau seger otaknya keluar aja udah. Aduh. Tapi enak sih bisa ya. melihat dunia luar juga. Wah.
Karena terbiasa juga di sini 3 tahun di Semanbara itu panas, tiba-tiba ke Terus tiba-tiba sana kesana dingin gitu. panas Beda. dingin ya, panas dingin. Panas dingin. Panas dingin. Aduh, terus apalagi nih Priska yang perlu kita tanya-tanyain kakaknya nih biar apalagi ya, banyak sih sebenarnya Kak. Terus kami ingin mengulas lagi nih kenangan-kenangan kakak di Semanbara. Di skill melanggar aturan nggak ya? Dibangunin pagi sama Pak Sedra udah itu paling berat itu terakhir jadi ajudannya Pak Menteri kalau nggak salah. Ngikut Pak Menteri. Ya namanya perasaan. Nggak bisa bisa disembunyiin. dibanding. Ya. Nah, ini. Perkenalkan Oke. satu. Oke, bisa dilihat dulu deh. Kakak yang mana sih?